apa yang kita pakai itu bisa menjadi statement buat kita gitu, kayak kita sukanya apa, ya pakai fashionnya yang sesuai dengan diri kita gitu, jati diri mungkin juga bisa. Viewers, welcome to today's special. We have some special information just for you because it's today's special. Viewers, butik Bottega Veneta Senayan City resmi dibuka kembali dengan konsep yang lebih segar dan eksklusif. Beberapa koleksi terbaru juga dihadirkan dalam butik. Tak kalah menarik, beberapa selebritis Indonesia hingga mancanegara turut serta dalam reopening ini. Berikut beberapa koleksi Bottega Veneta terbaru tersedia dalam butik. Small Andiamo in Cyprus. Warna baru dari season pre-fall 2025 yaitu Cyprus merupakan sebuah nama pohon Cypress atau dalam bahasa Indonesia adalah pohon cemara yang banyak tumbuh di Itali. Warna hijau earthy dan natural mudah untuk dipakai matching ke outfit. Terdapat pula warna lemon yang terinspirasi dari warna batu alam. Dengan warna yang mirip namun dengan bahan sweat and Cypress lebih besar namun tetap modis dan elegan. Diago Zip Messenger, koleksi terbaru Bottega tas crossbody kecil dengan bahan kulit grainy Intreccio. Menggunakan zipper untuk penutup tasnya dan memiliki tali panjang yang dapat digunakan untuk crossbody. Interior berbahan kanvas serta dilengkapi dengan pocket terbuka dan pocket tertutup. Elliot Low Top Sneakers merupakan sneakers khas Bottega yang kekinian dengan perpaduan warna putih hitam dan aksen merah biru bertuliskan Bottega Veneta. Terdapat dominan putih yang tak kalah menarik. Andiamo Voyager in Black. Tas dengan anyaman intrasiato ini terbuat dari bahan calfskin dan untuk model Voyager terdapat handle, serta terdapat tas ransel dengan model kekinian. Intrecciato Vici and Card Holder, sebuah koleksi dompet spesial dari Bottega Veneta. Small bifold wallet terbuat dari kulit napa yang dianyam dengan teknik Intrecciato Vici. Perpaduan yang unik dari warna abyss, ice, dan white. Terdapat 6 slot kartu dan 1 kompartemen uang tunai serta terdapat tempat koin. Anyaman khusus tersedia dengan bentuk credit card case, terdapat 6 slot kartu. Parachute in Cinnabar. Tas dengan warna merah jingga menyala, inspirasi terdapat dalam mineral alami di dunia. Ketika menjadi tas tangan, cocok dipakai dalam acara formal, serta ketika tas lempang dapat digunakan sehari-hari. Tak hanya dengan warna Cinnabar saja, Bottega menghadirkan warna merah dengan lebih berani, Small Andiamo Multi Braids in Cherry Tomato, di mana merah oranye yang dihadirkan memiliki nuansa cerah dan energik, menarik perhatian, penuh semangat, serta sangat trendy. Berikut selebriti menghadiri reopening Bottega Veneta. Kehadiran artis Thailand Du Jerawat sangat ditunggu-tunggu oleh penggemar di Indonesia. Kehadirannya memakai setelan warna coklat sesuai dengan ekspektasi para penggemar. Kehadiran Prilly Latukonsina bersama Omara Estegal sukses mencuri perhatian dengan penampilan mereka yang serasi dan memancarkan gaya sophisticated. Dalam balutan busana monokrom, Prilly memilih setelan tweed memadukan sentuhan klasik dan kemewahan timeless. Atasan jaket cotton tweed berwarna off-white dengan trim hitam tegas, dipadukan dengan rok mini senada. Detail kancing round interlocking memperkuat kesan eksklusif dan elegan.
Omara tampil maskulin dengan nuansa artsy lewat kemeja Dragonfly. Kemeja berbahan katun organik ini menampilkan print abstrak hitam putih dengan detail kancing tersembunyi dan kerah runcing. Ia memadukan dengan kemeja statement tersebut dengan celana hitam tailor fit dan aksesoris minimal, menciptakan siluet clean dan modern yang selaras dengan gaya Prilly. Kalau cewek kan cuci mata ya kalau ngelihat koleksi-koleksi baru. Jadi ya senang aja sekalian ketemu teman-teman di dalam juga. Iya, makna fashion itu menurut aku statement. Jadi apa yang kita pakai itu bisa menjadi statement buat kita gitu. Kayak kita sukanya apa, ya pakai fashionnya yang sesuai dengan diri kita gitu. Jati diri mungkin juga bisa. Aku karena aku suka barang-barang yang klasik, gaya-gaya yang vintage. Mungkin aku lebih ke Kate Middleton. Aku suka ngeliatin dress-dress dia. Ini juga terinspirasi dari outfit-outfitnya dia yang suka pakai atasan bawahan knit gini. Aku lebih suka yang klasik-klasik gitu sih. Tak kalah menarik, seleb Raline Shah hadir dengan oversized shirt, celana leather namun terlihat seperti denim, hingga tas sepatu aksesoris khas Bottega Veneta. Hari ini kita sedang berada di opening of Bottega Veneta Store di Senayan City. Saya sedang mengenakan outfit dari Bottega dan acaranya seru banget. A lot of new friends, a lot of old friends, dan kita bisa lihat koleksi Bottega Veneta yang terbaru, super chic dan super wearable. Jeffrey Nichols hadir bersama kekasihnya dengan setelan jas klasik formal abu dengan inner kaos putih. Amira Khan memilih menggunakan atasan over-shoulder serta celana hitam dengan keseluruhan memilih warna hitam, pilihan yang sangat serasi. Selamat Bottega Veneta buat reopening store-nya di Senayan City. Keren banget acaranya dan ya. Hari ini aku pakai head to toe Bottega. Same with me, head to toe Bottega. Ya, kita berdua head to toe Bottega. Hai, saya Chandelia. Congratulations to Bottega Veneta. Hari ini Bottega Veneta Indonesia. So hari ini, as always, ini favorit saya dari Bottega, so cute. And lebih ke terakota aja sih dressnya, lebih simple and more comfortable untuk malam ini. Congratulations Bottega Veneta for the grand opening here in Senayan City. I'm wearing head to toe Bottega, of course. Viewers, saat di tengah persaingan dunia global saat ini, perempuan mempunyai peran penting dalam kemajuan suatu bangsa. Terbukti dengan semakin banyak perempuan menjadi pemimpin dan juga para pebisnis hebat. Melihat hal itu, organisasi Business and Professional Women atau BPW hadir. Organisasi ini berdiri sejak tahun 2022. Sebagai afiliasi resmi dari BPW International, federasi global yang telah berdiri sejak 1930 dan memiliki status konsultatif di Perserikatan Bangsa-Bangsa. BPW Indonesia hadir untuk memperdayakan perempuan lintas profesi, pengusaha dan generasi, serta mendorong kepemimpinan perempuan dalam berbagai sektor strategis guna mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kita bersinergi, berkolaborasi dengan para anggota negara-negara di dunia untuk mensinergikan dengan para perempuan di Indonesia dalam bidang pendidikan, kemudian pendidikan ada pelatihan, kemudian juga advokasi dan juga kepemimpinan ya, di mana perempuan juga dimotivasi untuk kita bisa menjadi pemimpin, di mana juga kami mengharapkan adanya kepemimpinan yang inklusif ya, seperti di pemerintah dan di dunia juga gitu. Jadi pada intinya adalah kita menyambungkan nih dari para perempuan di Indonesia dengan para perempuan sebagai pimpinan atau anggota bisnis profesional Women Internasional yang sebagai anggota dari UN ECOSOC.
tentunya mempunyai manfaat yang sangat besar ya, terutama di dalam kualitas, kemampuan ya, kemudian kemandirian secara ekonomi gitu. Jadi ada sinergitas dengan para anggota untuk saling memberikan support gitu ya, saling mengisi, saling memberikan ilmu begitu. Lagi pula ini setiap ada pendidikan, pelatihan ya, short course atau itu selalu ada pendampingan dan ada evaluasinya, dan tentu ada hasilnya dengan ada sertifikat dari Badan Dunia begitu. Beberapa waktu lalu BPW menggelar skala nasional internasional bertajuk Women Bridging Nations and Driving Sustainable Futures. Dalam acara ini menghadirkan tokoh-tokoh perempuan dari dalam dan luar negeri, perwakilan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, serta pemangku kepentingan strategis lainnya untuk membahas kepemimpinan perempuan dalam menghadapi transformasi digital dan tantangan perubahan iklim melalui inovasi dan bisnis berkelanjutan. Tak hanya pebisnis besar, dalam hal ini BPW juga menjangkau bisnis kecil atau UMKM. Untuk mengajak para perempuan itu, mari kita belajar, karena belajar itu adalah sepanjang usia, sepanjang hayat. Nah, kadang-kadang kalau diajak belajar, kita buat seminar, kemudian buat pelatihan, itu agak sulit mengencourage-nya, mengajaknya. Nah, tentunya kita memberikan motivasi, ada support dari pihak internasional begitu, dengan mengajak mereka begitu. Jadi kunjungan ke negara-negara baik itu di Asia Pasifik maupun di dunia, yang dalam waktu dekat ini juga ada. Besok kami ke Malaysia, di mana Indonesia sebagai narasumber, dan juga dalam waktu dekat juga akan ke Qatar gitu. Jadi kita dimotivasi nih bahwa kita harus belajar, kita harus pintar, kita harus berbuat, bukan hanya untuk di dalam rumah tangga, bukan hanya untuk individu kita, tetapi yang bermanfaat bagi lingkungan kita, bagi sesama perempuan Indonesia. Bagaimana kalau perempuan mau maju, ya kita harus saling memberikan support dan belajar seumur hidup. Ya. Dalam acara ini berlangsung diskusi dan juga rangkaian acara menarik. Tentunya hal ini disambut baik oleh para pebisnis perempuan tanah air, yang diharapkan bisa memudahkan dan menambah networking pebisnis tanah air. Oh, itu pokoknya sangat bagus sekali ya. Kita kan kalau perempuan harus mendukung organisasi perempuan yang ingin memajukan perempuan di dalam segala bidang, baik sebagai pengusaha, baik sebagai aktivis untuk lingkungan hidup, sosial, budaya, dan sebagainya. Tentunya dengan banyaknya organisasi perempuan, bukannya kita tambah bersaing, tetapi menambah kekuatan untuk para perempuan bisa berkarya dalam segala bidang. Jadi saya menyambut sangat baik, apalagi BPW Indonesia ini sudah diakui BPW internasional. Sebenarnya sudah sangat maju sekali ya, karena banyak kemudahan-kemudahan juga dari program-program pemerintah. Tinggal kitanya harus aktif, harus tetap semangat, jadi jangan putus asa. Kita bangkit bersama-sama. Mungkin kalau kurang ada keahlian, kita harus lihat di mana yang kekurangan kita. Tetapi saya rasa di sini sekarang banyak sekali pengusaha, wanita pengusaha yang sukses. Yang positifnya ya kalau untuk kita orang bisnis ya, itu kan bisa membawa kita ke ke arah yang bermanfaat dan bisa mengikuti ya di kancah internasional. Dengan BPW ini ya perempuan lebih dipandang di dunia bisnis dan profesional. Jadi event BPW ini sungguh sangat-sangat mengesankan dan juga banyak sekali pengetahuan yang kita pelajari di forum hari ini. Tentunya kita fokus terhadap bagaimana kita sebagai entrepreneur perempuan transformasi di generasi yang dimana AI dan juga green business itu sangat-sangat diperlukan di masa depan, sehingga forum ini saya rasa betul-betul sangat empowering dan juga sangat-sangat inspiring untuk perempuan-perempuan, bukan hanya yang muda tapi juga di seluruh generasi. Dan saya berharap acara hari ini pun banyak menginspirasi banyak perempuan untuk lebih berani di bidang bisnis, especially in the
generations where AI dan juga being business ini sangat-sangat mendorong para perempuan untuk menjadi entrepreneur yang hebat. Selamat untuk dilantiknya BWP Indonesia. Semoga dengan adanya event ini, perempuan Indonesia akan terus maju dan tidak tertindas. Semangat! Viewers, jangan kemana-mana, informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi. Stay tuned on Today's Special.